Tanda halus istri orang yang pengen diajak main serong sama kamu. Pernah nggak kamu merasa ada istri orang yang terlalu ramah ke kamu? Senyumnya manis, perhatiannya berlebihan, dan sering cari alasan buat ngobrol. Mungkin kamu mikir, dia cuma ramah kok. Tapi gimana kalau itu tanda halus? Dia pengen lebih? Main serong itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Seringkali semuanya dimulai dari sinyal kecil. Sinyal yang kalau kamu jeli, bisa kamu baca dari awal. Dan ingat, ini bukan soal menghakimi atau mengumbar gosip. Ini soal pemahaman supaya kita bisa menjaga diri, menjaga moral, dan menghargai komitmen dalam sebuah hubungan. Bersama saya di video ini, kita akan bahas 5 tanda halus istri orang yang mungkin ingin diajak main serong. Lengkap dengan penjelasan dari sudut pandang pakar hubungan. Mari dengarkan baik-baik sampai akhir. Poin pertama, dia menciptakan kedekatan emosional secara konsisten. Salah satu tanda paling awal adalah ketika seorang wanita yang sudah menikah mulai membangun kedekatan emosional dengan kamu secara konsisten. Ini bukan sekadar ngobrol basa-basi, tapi sudah sampai tahap berbagi cerita pribadi, curhat tentang rumah tangganya, atau minta pendapat tentang pernikahannya. Kalau ini dilakukan berulang-ulang, tanpa alasan profesional atau konteks yang jelas, itu bisa jadi sinyal awal. Menurut psikolog hubungan Dr. Intan Dwi, ini disebut sebagai emotional gateway, pintu masuk secara emosional yang dibuka pelan-pelan. Ketika seseorang merasa lebih nyaman curhat ke kamu daripada ke pasangannya sendiri, ada potensi pergeseran batas yang semula hanya berupa simpati menjadi ketertarikan. Poin kedua, sering menyentuhmu secara tidak sadar atau cari alasan untuk kontak fisik. Interaksi fisik kecil, seperti menyentuh lengan saat tertawa, merapikan kerah baju, atau menepuk punggung, kadang memang terlihat biasa. Tapi ketika itu terjadi berulang tanpa konteks yang tepat, kamu patut waspada. Apalagi jika kontak itu terjadi dalam situasi yang sebetulnya tidak memerlukannya. Pakar bahasa tubuh Dr. Andika Setiawan menjelaskan bahwa wanita yang ingin membangun ikatan nonverbal dengan seseorang akan mulai menggunakan sentuhan sebagai alat komunikasi bawah sadar. Sentuhan ini adalah cara untuk menguji responmu. Apakah kamu menolak, canggung, atau malah menikmatinya? Ini bagian dari uji coba batas. Poin ketiga, sering memberi pujian personal yang mengarah ke daya tarik fisik. Pujian seperti, "Kamu beda ya dari suami-suami lain," atau "Aku suka cara kamu memperlakukan perempuan." Bisa terdengar biasa, tapi ketika disampaikan terus-menerus dan dalam konteks yang terlalu personal, ini bukan lagi sekadar pujian. Ini bisa jadi bentuk flirting. Dr. Mariana, konsultan pernikahan, menjelaskan bahwa pujian yang bersifat membandingkan kamu dengan pasangannya adalah bentuk emotional validation yang berbahaya. Itu artinya dia sedang mencoba menciptakan narasi dalam pikirannya bahwa kamu adalah alternatif yang lebih baik dari pasangan sahnya. Ini adalah langkah awal untuk membuka celah dalam komitmennya sendiri. Poin keempat, dia sering menciptakan momen berdua saja tanpa alasan yang kuat.
Mungkin dia sering ngajak kamu ngopi berdua, makan siang sepulang kerja, atau cari alasan buat minta ditemani ke tempat tertentu. Kalau ini dilakukan berulang, padahal kamu tahu dia punya pasangan dan itu bukan dalam kapasitas kerja atau kebutuhan mendesak, maka kamu perlu evaluasi. Menurut riset dari Journal of Marital and Family Therapy, hubungan yang tidak sehat sering dimulai dari kebiasaan kecil seperti time investment dengan orang ketiga. Makin sering waktu dihabiskan berdua, makin kuat kemungkinan terbentuknya hubungan emosional dan bahkan fisik. Ini bukan cuma soal niat, tapi soal kesempatan. Poin kelima, dia menunjukkan rasa cemburu saat kamu dekat dengan perempuan lain. Cemburu seharusnya hanya muncul dalam hubungan romantis yang sah. Tapi jika seorang istri orang tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda tak nyaman atau berubah sikap ketika kamu dekat dengan perempuan lain, baik itu rekan kerja atau teman lama, itu bisa menunjukkan bahwa secara emosional dia sudah menaruh ketertarikan lebih. Psikolog sosial Dr. Rika Wahyuni mengatakan bahwa cemburu adalah indikator psikologis yang menunjukkan rasa memiliki. Ketika rasa ini muncul pada hubungan yang seharusnya tidak ada ikatan, maka ada yang salah dari batas emosional yang sedang dibangun. Dan disinilah resiko terbesar dimulai. Sahabat, main serong itu nggak pernah diawali dengan niat terang-terangan. Seringkali semuanya dimulai dari keisengan, rasa nyaman, atau sekedar main-main yang nggak dijaga batasnya. Tapi akibatnya bisa menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Kalau kamu merasa sedang didekati dengan cara seperti ini, langkah terbaik bukan ikut arus, tapi tegas jaga batas. Jangan balas perhatian dengan perhatian. Ingat, kamu bukan pelarian dari masalah rumah tangga orang lain. Dan kamu bukan tempat sementara buat orang yang tidak bisa menghargai komitmen. Dan untuk kamu yang sedang dalam hubungan rumah tangga, baik sebagai suami atau istri, penting untuk mengevaluasi komunikasi, kemesraan, dan keterbukaan kalian. Seringkali ketidaksetiaan bukan karena kesempatan, tapi karena kekosongan yang tidak disadari. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.